声音能遮。 Halo guys, balik lagi bersama Mimin from Zero. Bagaimana nih kabar kalian hari ini? Mimin doain semoga masih tetap semangat dan selalu diberi kesehatan dalam menjalani hari-harinya ya. Di video kali ini Mimin akan lanjut membahas Donghua berjudul Senzang atau Mysterious Treasure episode ke-8. Seperti biasa, sebelum masuk ke rekap ceritanya, buat kalian yang menonton video ini dan belum subscribe, tolong di subscribe dulu ya guys. Dan jangan lupa nyalain lonceng biar nggak ketinggalan update terbaru dari channel From Zero. Playlist untuk Donghua ini juga udah tersedia bagi kalian yang baru aja bergabung dan belum nonton episode sebelumnya ya. Ya udah deh, nggak usah berlama-lama, langsung saja kita ke rekap ceritanya guys. Setelah berhasil menyelamatkan Peng Bing dari anak buah keluarga Li, Fang Yi langsung melakukan pengobatan kepada Peng Bing yang terluka cukup parah. Untuk sementara waktu, Fang Yi bisa menyembuhkan Peng Bing menggunakan gabala, namun ya tetap saja luka yang diderita oleh Peng Bing belum disembuhkan sepenuhnya. Di satu sisi, Peng Bing ternyata cukup kaget karena orang yang menyelamatkannya dari anak buah keluarga Li adalah Fang Yi. Hal tersebut dikarenakan sekarang seharusnya Fang Yi sudah berada di dalam pesawat yang datang untuk menjemput mereka. Fang Yi pun berkata kalau dia kembali untuk mencari kelinci merah dan secara tidak sengaja bertemu dengan anak buah Peng Bing yang memberitahukan kalau Peng Bing sedang berada dalam bahaya. Peng Bing pun kemudian berterima kasih atas pertolongan dari Fang Yi, namun di satu sisi dia juga masih merasa kesakitan di tubuhnya karena luka yang dia derita belum sembuh total. Fang Yi pun kemudian memberikan saran agar mereka mencari tempat yang aman terlebih dahulu dan mengobati sepenuhnya luka dari Peng Bing. 止了，兵哥，之后再想办法离开。 Beberapa saat kemudian mereka berdua melihat pergerakan dari arah lain. Di saat itu pula Fang Yi langsung nyamperin pergerakan tersebut karena mengira itu adalah anggota keluarga Li. Namun ya di sini kelihatan kalau beberapa orang yang membuat pergerakan adalah Tiger dan dua orang anak buah Peng Bing. Tiger pun lekas berbicara kepada Peng Bing bahwa anggota mereka yang lain terpisah pada saat berhadapan dengan keluarga Li. Jadi yang tersisa sekarang hanyalah dua orang saja. Di satu sisi, dua orang anak buah Peng Bing ini ingin sekali membalas dendam kepada keluarga Li karena ya beberapa orang teman mereka sudah tewas karena aksi serangan yang digunakan oleh keluarga Li tersebut. Peng Bing juga ternyata memikirkan hal yang sama di mana dia akan membalaskan dendam ini kepada Li Sihao. Namun di satu sisi, Fang Yi meminta Peng Bing untuk tenang karena lebih baik sekarang fokus untuk menyembuhkan lukanya saja. 我们要给死去的兄弟们报仇。兵哥，现在疗伤要紧。 兵哥的伤势严重吗？ Fang Yi memberitahu Tiger kalau Peng Bing terluka cukup parah dan dia butuh sedikit waktu untuk mengobati Peng Bing. Sementara itu, Pak Tua ajudan dari Li Sihao kelihatan sedang membawa beberapa orang anak buahnya untuk melakukan pengejaran. Dia yang melihat jejak kaki pun langsung menyimpulkan bahwa jejak tersebut pasti berasal dari Peng Bing yang melarikan diri. Di satu sisi, burung-burung berterbangan yang membuat Tiger sadar kalau keluarga Li sudah mendekat ke arah mereka. Tiger pun segera meminta Fang Yi untuk cepat mengobati Peng Bing, sementara dia dan dua orang rekannya akan memancing anak buah keluarga Li menjauhi Peng Bing. Dengan berteriak menyebut nama Peng Bing, Tiger pun mulai melakukan rencananya. 兵哥就交给你了。兵哥，快走！ Di satu sisi, Pak Tua ajudan yang mendengar suara dari Tiger langsung bergegas mengikuti arah suara tersebut. 抓活的，是。 Beberapa saat kemudian baku tembak pun terjadi di antara keluarga Peng dan juga keluarga Li di tengah hutan. Sayang sekali di sini Tiger harus kehilangan kedua orang rekannya akibat tembak-tembakan yang dilancarkan oleh anggota keluarga Li. Kondisi ini pun membuat Tiger ingin melarikan diri, namun apa daya berondongan peluru dan sebuah bom mengarah kepada Tiger yang membuatnya hanya bisa bertahan di balik pohon.
Di saat baku tembak sedang terjadi, nasib sial menimpa Tiger tatkala kakinya malah terkena tembakan peluru. Lebih sialnya lagi ketika Lee Si-hao ternyata sudah mengawasi Tiger dari atas pohon dan sudah siap untuk menghajar Tiger saat itu juga. Pada akhirnya Tiger pun tertangkap oleh Lee Si-hao. Tak lama kemudian, Pak Tua Ajudan datang ke lokasi dan tidak menyangka kalau Tiger sudah berhasil ditangkap oleh Lee Si-hao. Namun di sini kelihatan Lee Si-hao terlihat kesal kepada Pak Tua Ajudan karena dia sama sekali tidak ada memerintahkan Pak Tua ini untuk pergi ke arah selatan seperti sekarang. Pak Tua Ajudan pun kemudian menjelaskan kalau dia terpancing suara yang dibuat oleh Tiger dan itulah yang membuat dia bisa sampai ke area ini. Di saat yang sama, Lee Si-hao juga menyebutkan kalau Tiger adalah orang terlama yang mengikuti Peng Bing, jadi bisa dibilang tipuan yang digunakan oleh Tiger memanglah cukup efektif. Lee Si-hao juga kembali marah kepada Pak Tua Ajudan karena kok bisa-bisanya dia malah tertipu oleh trik yang digunakan oleh Tiger. Karena merasa Peng Bing masih di arah selatan, Lee Si-hao pun meminta anak buahnya untuk membawa Tiger dalam pengejaran kali ini. Di satu sisi, ternyata pembicaraan mereka semua sudah diawasi oleh kelinci merah yang selama ini dicari-cari oleh Fang Yi. Sementara itu, Fang Yi sudah menggunakan banyak energi dari Gabala untuk menyembuhkan luka yang diderita oleh Peng Bing. Meskipun Peng Bing berhasil sembuh, namun ya di sini kelihatan kalau Fang Yi dalam keadaan lemah dan membutuhkan waktu untuk beristirahat. Di saat Peng Bing mengucapkan terima kasih, dari arah lain terdengar suara dari pasukan keluarga Lee yang mulai mendekati mereka. Mendapati hal ini pun, Fang Yi dan Peng Bing langsung bergegas pergi meninggalkan hutan. Beberapa saat kemudian, mereka berdua sampai di sebuah pegunungan bernama Gunung Liar yang ada di wilayah Kerajaan Giok. Diketahui pegunungan liar ini memang cukup terkenal berbahaya karena jarang sekali orang yang berhasil keluar hidup-hidup ketika mereka sudah masuk ke dalam wilayah pegunungan tersebut. Namun ya di satu sisi, Peng Bing lebih memilih untuk masuk ke dalam pegunungan liar bersama Fang Yi ketimbang harus menyerah kepada Lee Si-hao. Terlihat kelinci merah milik Fang Yi juga berhasil sampai di tempat ini dan dia juga bergegas mengikuti Fang Yi dan juga Peng Bing ke dalam wilayah pegunungan liar. Beberapa saat setelah Lee Si-hao dan pasukannya sampai di depan wilayah pegunungan liar, mereka mulai mewanti-wanti kenapa Peng Bing berani masuk ke dalam wilayah tersebut. Pasukan keluarga Lee juga berpikir kalau wilayah pegunungan liar sebenarnya lebih berbahaya ketimbang keluarga Lee mereka. Namun ya di sini kelihatan Lee Si-hao menembakkan pistolnya ke arah langit guna memberi peringatan kepada pasukannya bahwa bagi siapapun yang tidak berani masuk ke dalam pegunungan liar, maka dipersilakan untuk keluar dari anggota keluarga Lee. Mendapati hal ini pun, Pak Tua Ajudan meminta semua pasukan untuk mengikuti perintah dari Lee Si-hao guna bisa masuk ke dalam wilayah pegunungan liar agar bisa menemukan Peng Bing. Di satu sisi, Fang Yi dan Peng Bing menyadari kalau mereka sedang dikejar oleh keluarga Lee sampai ke tempat ini. Namun ya di sini Peng Bing berkata kalau ancaman terbesar bagi dia dan Fang Yi bukanlah keluarga Lee, melainkan binatang buas yang cukup banyak di wilayah pegunungan liar ini. Mengetahui hal ini pun, Fang Yi meminta agar mereka segera menemukan tempat aman untuk mengembalikan kekuatan Gabala dan setelah itu baru pergi dari pegunungan liar. Kembali ke gerombolan keluarga Lee, Pak Tua Ajudan menemukan kalau jejak dari Peng Bing tiba-tiba saja menghilang di tengah jalan. Kejadian ini pun membuat mereka tidak punya pilihan lain selain mengejar Peng Bing ke arah jalan yang ada di depan mereka. Sementara itu, setelah menemukan tempat yang dirasa cukup aman, Peng Bing mempersilahkan Fang Yi untuk mengisi tenaganya sementara dia akan melindungi dari ancaman binatang buas.
Namun ya meskipun begitu, tetap saja ada seekor serigala yang mencoba untuk menerkam Fang Yi. Cukup beruntung di sini Peng Bing berhasil dengan sigap membunuh serigala tersebut menggunakan pedangnya. Setelah membunuh satu serigala, tiba-tiba saja datang lagi satu serigala yang lain menyerang mereka berdua. Mendapati situasi ini pun, Fang Yi hendak menggunakan kekuatan magis Gabala. Namun ya karena belum pulih sepenuhnya, Gabala tidak mampu untuk mengeluarkan kekuatannya guna bisa melawan serigala tersebut. Dia pun mau tidak mau kemudian mengambil ranting pohon guna bisa membantu Peng Bing. Namun ya di sini kelihatan kalau Peng Bing meminta Fang Yi untuk berdiam saja melihat aksinya yang akan mengalahkan serigala tersebut. Di saat Peng Bing disibukkan dengan serigala, tiba-tiba saja kelinci merah Fang Yi kembali muncul. Tidak hanya muncul saja, bahkan di sini kelinci merah tersebut tampak berbeda karena dia mempunyai kekuatan guna bisa mengalahkan serigala pegunungan liar. Benar saja ketika Peng Bing sedang terpojok, kelinci merah Fang Yi dengan sigap berhasil mengalahkan serigala tersebut. Mendapati hal ini pun sontak membuat Fang Yi kaget. Dia sama sekali tidak menyangka kalau kelinci merah ternyata punya kekuatan magis. Begitu pula dengan Peng Bing yang seakan tidak percaya kalau dia diselamatkan oleh seekor kelinci merah peliharaan Fang Yi. Singkat cerita, ketika hari sudah malam, Fang Yi sudah selesai memulihkan kekuatan dari Gabala, dan di saat itu pula dia bertanya kenapa kelinci merah punya kekuatan magis, padahal selama mereka bersama, kelinci merah ini tidak pernah menunjukkan kekuatan tersebut di hadapan Fang Yi. Kelinci merah pun hanya terlihat menggesek-gesekkan kepalanya di tubuh Fang Yi sembari mengambil daging panggang serigala yang dibuat oleh Peng Bing. Di saat itu pula Peng Bing memberikan pedang yang dia miliki kepada Fang Yi sembari bercerita kisah dari pedang tersebut. Sekitar 100 tahun yang lalu, kakek buyutnya diselamatkan oleh seorang kakek tua yang punya kekuatan magis. Kakek tua tersebut juga mengajari kakek buyut dari Peng Bing sebuah teknik kekuatan magis dan memberi pedang meteor tersebut. Sayangnya kakek buyut Peng Bing masih muda pada saat itu, jadi dia mudah lupa teknik kekuatan magis yang sudah diajarkan. Namun tetap saja pedang meteor tersebut adalah saksi perjuangan dari kakek buyut Peng Bing. Di saat itu pula Peng Bing berkata kalau Fang Yi mempunyai kekuatan magis dan pedang meteor sangat cocok jika berada di tangan Fang Yi. Peng Bing juga meminta Fang Yi untuk tidak menolak pemberian pedang tersebut karena Fang Yi juga sudah menyelamatkan nyawa dari Peng Bing beberapa kali. Ketika mencoba untuk memasukkan kekuatan magis Gabala, pedang meteor di tangan Fang Yi tiba-tiba menjadi bercahaya. Fang Yi pun menjelaskan kalau pedang meteor ini sudah menyerap esensi dari Gabala dan hal itulah yang menyebabkan warnanya bisa berubah. Di saat itu pula Fang Yi langsung terbangun dan menebaskan pedang meteor tersebut ke arah ular yang ingin menyerang Peng Bing. Dengan seketika tubuh ular tersebut pun langsung putus menjadi dua. Putusnya tubuh ular ini juga sekaligus menutup episode 8 kali ini ya teman-teman. Ya udah deh, sampai di sini dulu aja video kali ini. Mohon maaf jika masih banyak kekurangan dan kesalahan dalam penyampaian kata-kata ya. Terima kasih buat kalian yang udah nonton dan jangan lupa subscribe serta nyalain loncengnya ya guys. Mimin selaku penulis narasi, tukang voice over dan tukang edit video pamit undur diri. Salam hangat, see you in the next video. Bye bye guys, see you next week.